Silahkan langsung mau nggak duduk dulu. Ini. Halo Mbak. Halo Ibu. Dengan Mbak siapa? Saya nama lengkapnya Maulana. Tapi bisa dipanggil Mbak. Oke, saya panggil Mbak Ara, boleh? Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Anastasia Putri Pratiwi. Mbak bisa panggil saya Ibu Aca aja biar lebih akrab juga. Seperti itu. Oke. Sebelumnya Mbak, apakah rumahnya jauh dari sini atau naik apa tadi? Saya sebenarnya bukan asli Jawa Timur Ibu. Saya asli Jawa Tengah di Solo. Terus di sini aku kos, terus itu jalan kaki. Oh, jalan kaki. Kosnya di dekat sini berarti di pendapatan sini. Iya betul. Oke, baik. Sekitar berapa menit nih kalau boleh tahu dari tempat kosnya Mbak Ara sendiri itu? Sekitar 10 menit. 10 menit ya, jalan kaki. Nggak capek itu Mbak setiap hari? Banget. Oh, capek banget ya. Oke. Tadi panas atau gimana di sana di luar cuacanya? Bukan panas sih, kayak hawanya doang yang panas, bukan kayak Tapi nggak terlalu sinar yang melekit gitu ya, karena kan akhir-akhir ini Surabaya memang sangat-sangat panas, melekit banget sih. Oke. Mbak Ara sendiri, oh ya, Mbak Ara tadi kan menyebutkan kepada saya bahwa Mbak Ara bukan asal Jawa Timur. Asal mana ya Mbak? Boleh dijelaskan lebih gitu? saya itu dari Jawa Tengah Ibu, di Solo. Tapi sebenarnya tuh saya pakai bukan Solo sih, rumah saya lebih ke Sragen, tapi di salah satu kota Sragen dekat perbatasan sama Boyolali. Oh, itu ada perbatasan sama Boyolali. Itu tuh masih masuk kota atau bagaimana Mbak? Masih masuk kota sih, kota ya, karena menurut saya itu di sana tuh mau apa-apa tuh gampang ya, kecuali kayak mungkin kayak mall gitu. Oh, iya. Nggak bisa. Iya sih, kebanyakan itu masuk kota yang kecil kan atau bagaimana? Sedang Oh, sedang tapi karena Mbak Ara di perbatasannya seperti itu ya, jadi nggak ada mall gitu-gitu. iya, Tapi untuk akses lainnya masih aman kan ya? aman banget. Kok jauh-jauh banget Mbak Ara rantau ke sini? Karena saya pengen Ibu, karena emang cita-cita saya pengen kuliah di Indonesia. Oh, cita-cita Mbak Ara pengen kuliah di Indonesia. Oke, baik-baik. Saya senang juga mendengarnya karena kebetulan saya juga alumni dari mahasiswa UNESA seperti itu. Ya, UNESA juga cukup bagus kok. Mbak Ara sendiri berarti kuliah di UNESA ini jurusan apa? Saya jurusan S1 BK. Oh, S1 BK. Kebetulan saya juga dulu alumni S1 BK juga gitu. Wah, saya menemukan adik kelas saya ini bagi ya. Adik saya. Oke. Gimana nih kesan-pesannya selama merantau gitu? Capek. Terus sepi. Sepinya kenapa tuh? Karena jadi fun fact ini ya Bu ya. Jadi saya tuh pas itu tuh berdua. Tapi cara saya tuh sibuknya banget. Jadi saya tuh di kos itu kayak sendirian gitu. Sendirian. Aduh, kayak nggak enak deh. Jadi kayak selama kakak saya pergi itu saya entah dengerin musik atau lihat orang streamer di YouTube itu biar suasana kos itu nggak sepi banget gitu loh. Jadi berasa kayak ada suaranya gitu. Kakaknya Mbak Ara ini kakak kandung seperti itu atau bagaimana? Bukan anak sepupu. Oh, kakak sepupu, tapi jarang di kos seperti itu ya karena kegiatannya sangat banyak. Kegiatan sangat banyaknya apakah sampai malam-malam atau bagaimana sih? Iya, selalu malam itu. Tapi kan dia juga itu ya Bu, selain kegiatan di luar itu juga kerja gitu kan. Itu kerjanya sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Malah sampai dia tuh kerja plus kerjain tugas apa gitu. Dia itu nggak pulang seharian Ibu. Sampai nggak pulang seharian kalau gitu tuh apakah kakaknya Mbak Ara itu nggak tidur atau bagaimana ya? Ini kurang tahu ya Bu, soalnya dia tuh kalau sampai kos itu pasti kayak udah orang bad mood gitu loh. Dan dia tipe-tipe kalau orang yang bad mood tuh nggak mau
di kos berdua sebenarnya. Kalau Mbak Ara keluarganya sendiri di Sragen di Solo itu berapa bersaudara gitu, mungkin bisa diceritakan kepada saya. Oke, jadi saya tuh keluarga ada empat sama saya, tapi sebenarnya ada adik 3 lagi, bu, adik berbulu. Nah, jadi orang tua saya, ayah ibu, adik saya sama 3 kucing saya. Kucingnya 3. Itu jenisnya mungkin Apa ya? Jenisnya tuh satu tuh mujair, yang satu lagi itu aduh apa ya lupa namanya, yang dia itu rambutnya hitam. Ya pokoknya yang warnanya hitam itu bu, terus sama satu lagi dia oranye. lagi kucing oranye gitu. Katanya kucing oranye itu agak ini ya, nakal garang gitu. Ya, lumayan sih. Mana dia tuh masih kecil gitu kan, jadi kayak hiperaktifnya lagi. Aktif banget. Gitu. Ya saya sering juga kayak ngeliatin, mungkin kalau kita sama-sama pecinta hewan-hewan berbulu gitu, sering lihat di FYP, TikTok atau Instagram gitu, tingkah laku lucu-lucu kucing gitu kan, orangnya gitu. Saya sering lihat itu kucing orang sering muncul sih Mbak. Ya emang sumber masalah itu emang kucing oranye. Oke, baik. Sangat sayang ya sama apa namanya hewan peliharaannya, sampai ada 3 lagi gitu. Kalau di rumah itu biasanya Mbak Ara kesehariannya seperti apa? Di rumah berarti pas ini ya Bu, liburan pulang ke rumah. Ya bisa pas liburan atau biasanya sebelum liburan nggak apa-apa. Kalau sebelum liburan itu karena saya aktif organisasi, jadi pulangnya itu kayak cuma numpang tidur doang. Itu terus, tapi kalau liburan semester itu kayak orang pengangguran lah. Jadi di rumah saya cuma scroll TikTok, terus kadang itu bantu ibu kayak nyuci nyuci baju yang lain-lain itu, tapi lebih banyak scroll TikTok ya. Lebih banyak scroll TikToknya. Oke. Itu kalau misalnya Mbak Ara lagi bantuin keluarga gitu, apakah saudara-saudara Mbak Ara yang lainnya itu adik itu ikut membantu atau bagaimana? Jujur gitu. Jujur. Kayak jadi kan saya punya adik ya, nggak pernah sih dia tuh gimana ya, dia tuh kalau disuruh itu pun, kalau disuruh dia mau apa enggak tuh nggak ngerti. Dia tuh kalau ya aku nyuruh dia bantuin ini, dia tuh marah, gak jelas emang dia tuh marah. Tapi itu dia tetap nyamperin saya kayak kenapa, bantu apa gitu, dan bantu setengah jadi kayak dari kelas itu dia udah nggak tahu kemana lagi. Kalau gitu sama orang tuanya juga gitu tuh bagaimana Mbak? Oh beda lagi tuh, karena dia takut sama mama saya, jadi dia nggak kayak gitu. Berarti mamanya Mbak Ara ini memang tipikal orang yang tegas seperti itu atau bagaimana? Yang lebih tegas gitu. Kalau di kos gitu keseharian Mbak Ara selain ke kampus, Saya kan juga aktif organisasi ya ibu di kampus. Jadi kalau ada waktunya saya padat banget jadwalnya, saya bisa di kos itu di antara sore sampai malam atau malam sampai tengah malam. Tapi kalau lagi senggang banget itu saya ini sih kerjain tugas itu pasti. Terus yang kedua kerjain yang sebelumnya nggak sempat dikerjain kayak apa ya, kayak bersihin kos. Karena kan kakak saya juga sibuk banget kan, kita berdua juga sibuk, jadi kayak kos itu sampai kayak kapal pecah gitu. Terus sama ngegame, terus apa lagi ya, sama apa ya, pokoknya yang kelihatan kayak gak ada kerja itu saya kerjain gitu. oke, berarti ini hobinya Mbak Ara ini apakah memang suka bersih-bersih atau game atau bagaimana Mbak Ara? Nggak bisa disebut bersih-bersih juga sih ibu, tapi kayak emang gak ada kerjaan aja, makanya saya ngerjain apa yang dimakan. Terus soal main game, saya masuk ke main game sih. Berarti cukup sering ya main game-nya? Iya, jadi Game
Game apa nih kalau boleh tahu? Variatif sih. Kadang main yang RPG itu kayak dia tuh mainnya pakai karakter, ganti-ganti karakter itu. Kadang yang mobile ML. Roblox. Iya. Saya denger itu banyak sekali anak gengsi sekarang itu Roblox gitu. Lagi FOMO ibu. Iya. Terus yang terakhir itu game-game yang kadang aku main ini sih, yang first POV. Jadi dia kayak main Valor gitu-gitu. Terus ada yang udah sih kali. Oke. Sebelumnya Mbak Ara sudah tahu ya tujuannya datang ke sini untuk apa, dimana tujuan saya di sini juga untuk membantu Mbak Ara dalam menyelesaikan dan membantu permasalahan Mbak Ara ya. Saya sebagai konselor di sini ingin menjadi teman cerita Mbak Ara, ingin menjadi tempat di mana Mbak Ara bisa meluapkan isi hati Mbak Ara tanpa Mbak Ara harus memikirkan apakah saya terlalu oversharing atau bagaimana. Saya rasa hal itu cukup kita kesampingkan terlebih dahulu, karena di sini saya sebagai konselor juga akan profesional menjaga akses-akses yang seharusnya saya lakukan seperti itu, dimana tentu pastinya di dalam forum ini saya sangat menjaga kerahasiaan Mbak Ara, kerahasiaan dan cerita Mbak Ara. Jadi Mbak Ara bisa bebas meluapkan isi hati, pikiran maupun masalah yang ingin Mbak Ara ceritakan dan ingin Mbak Ara saya bantu selesaikan seperti itu Mbak Ara. Kemudian juga saya mohon izin untuk pertemuan kita di kali ini akan kita lakukan selama 35 sampai 40 menit ya Mbak Ara ya. Dan kita bisa melakukan sesi lanjutan juga di kemudian hari dengan kurun waktu yang mungkin kurang lebih sama. Jika dirasa di sesi konseling hari ini perlu membutuhkan sesi konseling selanjutnya gitu. Dan tenang aja Mbak Ara, tentunya apabila diperlukan sesi konseling lanjutan jadwalnya bisa kita bicarakan dan bukan kembali seperti itu. Jadi nanti kita cari waktu yang kosong gitu, sesuai kosong waktunya Mbak Ara juga. Oke. Dan juga di kali ini saya ingin dengan Mbak Ara bisa menceritakan apapun yang ingin Mbak Ara ceritakan maupun yang terlintas dalam pikiran Mbak Ara seperti itu. Dimana saya tidak ingin Mbak Ara berpikir kayak apakah ibu bisa mencerna perkataan saya, itu tidak perlu Mbak Ara, tidak apa-apa. Mbak Ara ceritakan dan luapkan saja apapun yang ingin Mbak Ara ceritakan, apapun yang Mbak Ara ingat, apapun yang Mbak Ara ingin luapkan seperti itu. Yang dimana saya ingin tidak ada batasan dan tidak ada batasan sensor juga dalam perkataan yang ingin Mbak Ara ucapkan. Untuk sampai di sini apakah Mbak Ara dapat memahami atau ada yang perlu Mbak Ara tanyakan kepada saya? Sejauh ini saya paham. Oke, paham. Oke, baik. Jadi di sesi konseling ini tujuannya adalah membantu Mbak Ara membuka pemahaman dalam masa lalu maupun masalah yang sudah ada, dan bagaimana kita bisa memaknai hal tersebut ya Mbak Ara ya. Oke. Sebelumnya saya ingin memandu Mbak Ara. Coba Mbak Ara lebih merilekskan badan, nggak apa-apa, saya dan Mbak Ara rilekskan badannya. Coba saya bantu pandu ya, ikuti instruksi saya seperti itu. Ayo kita merilekskan tubuh kita biar kita juga bisa tenang dan menyampaikannya dengan lebih leluasa seperti itu Mbak Ara. Saya ingin memanggil alam bawah sadar Anda secara bertahap agar Anda bisa lebih rileks dalam menceritakan hal-hal yang ingin Mbak Ara ceritakan seperti itu. Ayo ikuti instruksi saya ya. Inhale, tarik nafas, tahan, exhale.
Mbak Ana, sebelumnya saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan eh, pembuka saja. Kalau Mbak Ara ingin mengibaratkan diri Anda sebagai sebuah eh, makanan atau minuman, Mbak Ara ingin jadi apa? Ingin mengibaratkan diri Anda seperti apa? Jelaskan juga kepada saya alasannya. Makanan yang saya pikir pertama itu tahu tek, karena saya suka teh. Kalau minuman saya itu sebenarnya suka air mineral, tapi saya pengen jadi Sprite aja Jadi Sprite, kenapa itu Mbak Ara? karena enak ya. Karena enak. Dia kan manis, terus itu ngegerin gitu. Oke, baik, saya paham. Mbak Ara ingin menjadi seperti Kabutet dan ingin minumannya menjadi seperti Sprite. Iya. Cukup unik. Saya suka itu. Oke. Baik. Tadi Mbak Ara juga sudah menceritakan kepada saya mengenai kegiatan Anda dalam sehari-hari, baik di rumah maupun di kos seperti itu. Mohon izin saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan itu. Kita bisa balik ke topik pembahasan tentang keluarga ya, Mbak Ara ya. Kalau Mbak Ara sendiri memandang sosok saudara-saudara Anda itu seperti apa, Mbak Ara? Mbak Ara ini berarti anak pertama ya? Iya itu. Anak pertama, oke. Tentunya punya adik, Mbak Ara memandang adik Anda itu seperti apa? Kayak tuyul. Kayak tuyul. Bukan gimana ya, bukan tuyul dalam harfiah ya, tapi kayak maksudnya kayak tuyul aja, nyebelin tuyul. Nyebelin ya, dalam konotasinya nyebelin gitu, kayak tuyul gitu. Emang pernah ada momen apa sih Mbak Ara yang dilakukan oleh adik Anda sampai Anda itu berpikiran bahwa tuyul banget nih kayaknya? Sebenarnya cuma asal aja sih bu saya bilang tuyul, tapi dia emang beneran saya nyebelin itu. Jadi ini baru banget kemarin. Jadi kemarin itu saya lagi jogging sama teman-teman. Terus saya tuh kepikiran kalau lari saya tuh suka banget sama, pokoknya lagi FOMO lari aja. Sampai beli apa sepatu segala macam, nggak tahu pokoknya kayak gitu kan ibu. Terus saya bilang, saya pap gitulah lapangannya. Terus kirim ke WA-nya dia kan kayak, ya lihat nih lapangan di kampus kok bagus banget ya gitu, nggak kayak di rumah gitu kan. Terus dia tuh nyebelinnya tuh apa, ngirim stiker yang nyebelin. Terus dia bilang begini, jelek, lebih bagus di rumah, kayak rage bait banget. Terus saya kayak langsung bilang kayak, apaan spek bagus kayak gini masa dibandingin sama yang kayak di rumah sih, apaan sih, gak jelas gitu kan. Terus saya kirim stiker yang lebih nyebelin lagi. Terus dia apa, sambung pakai stiker yang lebih nyebelin lagi. Gak jelas emang Gitu. Dulu waktu kecil mungkin ada hal-hal yang masih Mbak Ara ingat maupun membekas di pikiran Anda ketika Anda bersama dengan adik Anda gitu. Bebas bisa diceritakan masalah yang bahagia maupun masalah yang ada dukanya juga. itu kali ini aku mau ke ono ya. Enggak, bilang aja kalau sudah lupa, bilang aja. Karena udah lama banget ya, pokoknya udah agak lupa. Lupa, oke nggak apa-apa. Mungkin Mbak Ara ingat nggak dulu itu waktu kecil pernah bertamasya kemana gitu atau liburan kemana gitu bareng adik gitu? Oh ini, saya dulu kan sempet ini ya apa, lihat pernikahannya om saya di Jakarta. Jadi saya sama om saya itu ke Jakarta semua, sama adik saya tuh. Nah setelah pokoknya setelah rangkaian acara itu selesai tuh masih ada beberapa hari sebelum kita pulang. Nah kita itu diajak salah satu tante saya buat ke TMI di Indonesia. Nah jadi di sana itu kita ya main pokoknya ibu. Nah di situ karena saya deket banget sama kakak sepupu saya itu, terus jadi kita tuh berempat sama kakak saya sepupu yang lain sama adik saya tuh kayak klop banget, kayak ada kayak circle gitu. Jadi kalau mau ke sana
nggak pernah bawa motor dan juga nggak boleh pergi jauh-jauh, kan saya nggak ngerti ya Bu kalau di jalan ini tuh tembusnya mana, terus ini tuh daerah apa. Nah saya tuh baru tahu di kelas 3. Jadi saya kayak, oh ternyata di sini tuh ini, di sini tuh tembusannya ini. Jadi kadang itu saya tuh iseng ngajak adik saya buat kayak ayo ayo main ayo main ayo main sepedaan gitu, tapi dia yang aku tengin pakai motor gitu, jadi kayak muter-muter gitu. Saya tuh nggak pernah ngomong kayak ini tuh tembusnya ini tuh tembusnya ini, saya nggak ngomong gitu. Kayak saya cuma kayak yaudah saya belokin sini gitu, biar dia tahu aja kayak oh ternyata sini tuh ini so yuk emang saya diem aja biar kayak dia aja yang tahu gitu. Oke, jadi seperti itu ya cara Mbak Ara memberitahu kepada adik Anda gitu. Kalau tadi kurang lebih sih ceritanya bahagia ya Mbak Ara tadi perasaannya. Ada nggak sih Mbak Ara perasaannya agak menyedihkan atau menyedihkan ketika Mbak Ara bersama dengan adik Anda, atau justru bahkan perilaku adik Anda yang membuat perasaan itu muncul gitu? Kayaknya ada sih Bu, tapi nggak begitu ingat. Apakah waktu itu perasaannya Mbak Ara masih ingat? Kalau misalnya Mbak Ara masih ingat, boleh nggak diberitahukan kepada saya apakah perasaannya itu sangat menyakitkan gitu, atau sebenarnya itu hanya masalah biasa dan cuman kecewa sesaat gitu, atau ya udah gitu, atau bagaimana Mbak? Ada merasa kecewa sih karena itu, jadi karena kita cuma punya kita berdua ya Bu, saya sama adik saya, dan juga ada lingkungan keluarga itu bukan lingkungan yang lovey-dovey gitu loh, jadi kayak mengungkapkan cinta karena pertama itu nggak, kita agak gengsi kan kalau ngomongin gitu. Nah ada satu momen dimana tuh kayak bener-bener kayak dor banget antara keluarga kita. Terus aku nyadar kalau di situ aku merasa nggak bisa siapa gitu, kayak ini ya, kayak saya tuh sendirian di situ, saya tuh berjuang sendirian, saya tuh nggak punya siapa-siapa buat ngomong, buat cerita, buat jadikan sandaran, itu nggak ada. Jadi selama saya hidup itu saya lebih kebiasaan menimbulkan rasa sendiri sih, dan juga pas itu saya tuh kecewa karena kenapa gimana ya ngomongnya, karena kan udah tahu ya keluarga aku kayak gini, kamu masih kayak mimpi banget kalau aku tuh bisa punya seseorang gitu, aku tuh udah tahu kayak itu fakta banget, kenapa aku masih berharap gitu, kayak orang bodoh banget. Mbak Ara rasakan di saat itu, Mbak Ara rasakan terhadap diri Mbak Ara seperti itu, memandang diri Mbak Ara seperti itu, benar? Iya. Oke. Boleh Mbak Ara masih ingat gitu ya ceritanya waktu itu tuh bagaimana kronologinya, itu permasalahannya dari awal tuh bagaimana? Gak apa Mbak Ara kalau ada hal-hal yang lupa gitu, Mbak Ara nggak perlu mencoba untuk menyusun ulang, itu nggak apa-apa, nggak usah. Mbak Ara ulatkan saja langsung kepada saya, coba Mbak Ara ceritakan sepotong-sepotong yang Mbak Ara ingat, itu nggak apa-apa. Monggo Mbak Ara. Kayaknya nggak sekali dua kali deh, berkali-kali, tapi saya tuh kayak mencoba memaklumi gitu loh kalau peristiwa itu terulang lagi, kayak ya apa ya gini ya, kayak itu tuh peristiwa itu kayak nggak pernah ada habisnya gitu loh. Jadi gini Bu, sebenarnya peristiwa itu tuh bukan satu atau dua kali gitu, itu kayak ya berulang-ulang, karena emang siklusnya itu emang berulang, gak ada artinya. Jadi setiap itu aku omongin itu pasti kayak rasa kecewa itu ada lagi gitu, tapi kadang tuh ngerasa kayak nggak boleh gini, karena itu kan ekonomi kita gitu, kenapa ngomong gitu, mereka pasti ada di pihak saya, jadi kenapa kok mikir seperti itu, mereka mungkin gak ngomong aja gitu kalau mereka tuh ada di pihak saya gitu. Berarti ini permasalahannya pada saat itu peristiwanya tidak hanya menyangkut pada adik Anda, tapi pada satu keluarga Anda, baik
Anda seperti itu? Iya. Iya. Oke. Mbak Ara masih ingat nggak cerita itu pertama kali membekasnya hati Mbak Ara itu bagaimana ceritanya? Jujur ya, ini aku udah lupa. Gak tahu apa karena emang saya sudah berdamai dengan diri sendiri atau emang udah lama banget. Tapi saya benar-benar udah lupa. Tapi ingetnya tuh ya kayak tadi saya ceritain tadi. Ya berulang terus. Tapi emang kecewanya masih ada sih. Iya, ceritanya itu bagaimana Mbak? Kronologinya. Yang Mbak Ara ingat aja deh. Atau kalau nggak yang waktu hari itu atau yang ketika berulang lagi perasaan itu muncul itu ketika Mbak Ara itu dalam peristiwa apa seperti itu? Sebenarnya masalahnya tuh variatif ibu. Tapi saya tuh gak bisa recalling memorinya lagi gitu loh. Kayak ya saking banyaknya mau ngomongin yang mana dulu juga nggak tahu emang udah banyak aja gitu. Karena emang udah lama juga sih. Yang pertama udah lupa juga. Karena emang udah lama juga sih. Yang pertama udah lupa juga. Permasalahannya itu tentang apa kalau saya boleh tahu? Oke. Jadi itu tuh alasannya tuh karena ekonomi begitu kayak pada kita tuh emang di kan ada yang bawah tengah atas nah saya tuh di tengah-tengahnya gitu loh karena ya saya seperti ibu tahu di pemerintahan sekarang ini kan emang kalau bantuan tuh paling dikasih ke orang yang di ininya dah gitu kan untuk yang di keluarga yang di ranah middle ini tuh pasti kayak kesusahan gitu loh karena buat hidup aja pas-pasan. Kalau mau yang lebih tuh harus berusaha banget yang sekarang aja udah diusahain banget apalagi buat yang lebih lagi gitu itu jadi kayak mau minta bantuan untuk ke pemerintah juga kayak syaratnya nggak kepenuhi terus kita pun juga di lingkungan rumah itu kayak iya kayak ngepas gitu ibu jadi kayak buat mengusahakan hal yang lain tuh kayak perlu hal yang Effortnya lebih. iya gitu. betul Berarti sebenarnya permasalahannya itu adalah di mana ketika Mbak Ara merasa mohon maaf ya Mbak Ara merasa starta ekonomi maupun kondisi perekonomian yang ada di keluarga Mbak Ara itu sebenarnya masih belum bisa yang stabil banget bahkan lebih namun juga belum bukan yang dikatakan sangat rendah hingga bisa dapat bantuan sosial dari pemerintah seperti itu ya Mbak Ara sedangkan keluarga Mbak Ara juga sangat cukup kesusahan dan kebingungan bagaimana harus effort lebih begitu dimana mungkin keluarga Mbak Ara juga sudah beberapa kali mencoba untuk mengajukan ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan itu apakah pernah Mbak Ara? Pernah namun tidak disetujui begitu iya karena dianggap masih dapat mampu begitu ya Mbak Ara ya sedangkan mampunya yang terjadi kenyataannya adalah itu mampu yang sangat diusahakan begitu ya Mbak Ara ya sedangkan kayak apalagi orang tua juga akan makin lama makin menunggu seperti itu mereka juga kebingungan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan yang ada sedangkan tidak ada bantuan dari pemerintah juga karena dianggap masih mampu seperti itu ya Mbak Ara. Baik saya sangat paham dengan kondisi Mbak Ara karena mohon maaf juga saya dulu juga pernah merasakan hal yang kurang lebih sama gitu. Jadi saya sangat mengerti perasaan Mbak Ara bagaimana Mbak Ara merasa susah dalam menghadapi masalah tersebut gitu ya Mbak Ara. Baik, lalu ketika terjadi permasalahan itu yang Mbak Ara perdebatkan dengan orang tua itu bagaimana Mbak Ara?
bagian ekonomi itu ibu. Ya, bagian ekonomi itu, maksud saya misal terjadi sebuah peristiwa gitu, mungkin apakah pernah ada keterbatasan untuk membayar uang sekolah atau kebutuhan pokok, pernah atau tidak? Buat kebutuhan pokok sih akan ya ibu. Ini aja cerita. Aku cerita yang kuliah ini. Jadi sebenarnya ibu saya tuh nggak merestui saya buat kuliah gitu. Dia tuh pengen tuh kayak saya tuh jadi TKW atau enggak jadi ikut LPK Jepang kayak gitu. Itu terus berangkat ke luar negeri buat kerja gitu. Dia tuh maunya begitu, tapi saya tuh gak mau karena emang gimana ya, itu kan terdengar mudah ya, tapi kan di balik itu kan kita gak ada yang tahu. Saya tuh harus juga berusaha keras, mereka juga berusaha keras karena belajar bahasa yang beda, terus juga dengan cara tulis yang beda itu kan pasti nggak bisa besok jadi kan nggak bisa, ini kan perlu lama dan juga saya tuh orangnya bukan kayak satu hari jadi atau apa gampang gitu nangkepnya. Terus saya juga punya teman dia tuh ikut LPK begitu juga. Nah dia tuh berapa ya beberapa bulan doang gitu. Jadi dari LPK itu cuma diceritain beberapa bulan doang buat apa mengerjakan dan juga mempelajari gitu sampai N berapa gitu nggak tahu, itu buat bisa berangkat ke Jepang. Nah itu kan pasti perlu effort yang besar ya ibu, dan juga biaya di balik itu kan juga gak main-main, itu pasti jutaan maksudnya. Jadi kayak saya tuh pikir kembali gitu, kalaupun saya bisa pergi ke Jepang itu tuh uang dari mana, masa mau ngutang gitu, kayak sama aja kayak dari lubang untuk lubang buat apa gitu. Tapi kalau dipikir lagi, kalau saya juga ngotot buat kuliah pun juga gak ada bedanya karena sama-sama mengeluarkan uang gitu. Mereka dapat uang juga dari mana, karena kembali lagi di awal ya bu ya, karena kalau kita juga ngepas gitu kayak kalian tuh dapat duit juga dari mana, pasti kalau nggak utang ya apa sih mau utang sih aja. Nah jadi jadi kesannya kayak dari lubang tutup lubang gitu, kayak nggak ada pilihan yang baik gitu loh. Jadi kalau dipikir lagi saya kekeh buat kuliah daripada buat ke ini. Boleh diceritakan nggak kepada saya kejadian waktu itu ketika Anda tetap kekeh untuk kuliah, pasti Anda sudah membicarakan lebih dahulu pada orang tua kan atas keinginan Anda yang ingin kuliah. Nah waktu itu apakah terjadi penolakan dari orang tua atau langsung disetujui atau bagaimana Pak? Mungkin bisa diceritakan kejadiannya dengan lebih detail seperti itu Pak. Kejadian di dua sisi sebenarnya. Kayak saya tuh manut aja apa yang saya mau. Nah kalau ibu saya ini ya tadi emang enggak bantu, masih kayak kekeh gitu, maunya saya tuh di sini aja, ngapain di situ gitu loh. Karena mungkin ibu saya orang yang kolot gitu ya, jadi mikirnya kalau cewek tuh nggak bisa gak usah sekolah tinggi-tinggi, buat ngapain juga nanti apa yang jadi ibu rumah tangga gitu, ngapain di sekolah tinggi gitu. Nah terus mau pertanyaan Kejadiannya karena yang ingin jelas secara lebih detail. Terus ya ibu awalnya itu saat saya ngomong begitu tuh ibu saya tuh nggak bilang ngomong enggak. Ibu saya tuh tipenya tuh silent treatment. Jadi sekalinya saya tahu mereka diem itu ya udah saya tahu emang ini tuh emang dia menolak keras gitu. Tapi ya saya bantu juga, kayak saya maunya ini, kenapa kok nggak diginiin, saya cuma maunya ini kok loh gitu. Kayak saya tuh kekeh, saya sempat kayak mau adu argumen tapi nggak jadi karena saya udah kesel duluan didiemin tadi, kayak ngomong sama tembok. Jadi kayak buat apa gitu, ya udah. Terus sampai berbulan-bulan itu saya nggak ngomongin lagi.
Korea remedial itu. Nah itu saya kan karena kita kan di Korea remedial tadi kita nggak ada apa kayak nggak bisa IPK dapat itu gitu ya. nggak bisa dapat KIP, nggak ada pokoknya yang buat bantuan buat yang wah yang di bawahnya middle gitulah. Jadi dulu saya tuh ngomong dulu sama mereka kalau saya tuh pengen TBK gitu, tapi mereka tuh mencoba membujuk saya gitu kan, kayak nggak usah, kamu tuh udah masuk ke ini aja, ini aja, terus gini. Terus saya tuh ya tetap bantu, saya juga mau, saya pengen kuliah gitu. Terus tanya lagi, ini tuh nggak murah, ini tuh mungkin ya saya masuk itu tuh cuma bayar 2 juta terus saya belajar gitu udah gitu. Tapi kalau saya berangkat kan pasti kan itu kan nggak semuanya dikasih sama si LPK-nya gitu loh. Saya kayak bilang ini tuh pasti kalau berangkat tuh lebih dari apa yang awalnya ini, duit dari mana, saya tekanin gitu kayak gitu. Terus Gak apa-apa Mbak. terus nah terus tapi beliau tuh diam dulu, sambil tetap kayak kekeh gitu. Ini aja nggak usah mikirin duit bla, ini aja udah. Tapi saya ya batu kayak nggak mau gitu, pokoknya TBK gitu. Ya udah dari situ beliau langsung saling telepon, terus ya udah saya juga diem, udah begitu aja sih. Perasaan yang terjadi waktu itu apakah yang Mbak Ara ingat itu sangat meledak gitu, atau kejadian itu terjadi sebenarnya meskipun perasaannya sangat meledak dan saling membantah, namun masih dalam kondisi yang cukup kondusif gitu, ataukah ketika kejadian itu berlangsung, mohon maaf, itu terjadi dengan banyaknya emosi yang tinggi begitu, entah baik dari orang tua maupun dari Mbak Ara sendiri. Mungkin bisa diceritakan kepada saya begitu Mbak. Surprisingly kita berdua ini beradu argumen dengan sangat kondusif, karena saya mencoba buat nggak menaikkan nada, karena sekalinya begitu jadi ada 2 reaksi dari beliau, entah dia diam atau entah dia teriak balik gitu. Jadi saya sebelum itu nggak teriak, karena ya gimana juga itu kan orang tua saya gitu, ngapain saya kok berbicara dengan nada yang tidak sopan. Jadi saya berusaha Mengkondisikan suasana. tapi di saat itu juga kita tuh ngeyel-ngeyelan gitu, nggak mau kalah sama lain, bantu lawan bantu, ya udah dong. Oke. Setelah perasaan yang terjadi saat itu perasaan apa yang paling dominan di Mbak Ara? Mbak Ara melakukan aja, misalnya perasaan yang paling dominan sebenarnya saya marah dulu, saya mencoba ketika saya menekan itu sebenarnya saya tuh marah banget sampai kayak ada batu di hati saya yang pengen keluar gitu, atau sebenarnya perasaan yang Mbak Ara rasakan itu sangat-sangat sakit, kecewa, merintih kenapa saya tidak bisa mewujudkan impian saya, ibu tidak bisa mendengarkan apa yang saya mau gitu, atau bagaimana Mbak Ara? Yang pasti sih kesel ya ibu ya, karena ibu saya tuh nggak nangkep yang saya pengen mau gitu loh. Saya tuh pengen tuh ini, kenapa kok diarahkan ke hal yang lain, itu berbeda jauh sama apa yang saya pengen di awal gitu loh. Terus sih udah sih kayak gitu aja gitu. Oke. Setelah kejadian itu apa yang Mbak Ara lakukan? Yang benar-benar setelah kejadian itu, maksud saya itu misal setelah kejadian Mbak Ara berdebat, beradu argumen dengan ibu Anda, dengan orang tua Anda, setelah hal itu terjadi, Mbak Ara itu melakukan apa? Mbak Ara menangiskah, atau Mbak Ara mencoba meluapkan dengan hal yang lain, misal banyak orang di luar sana yang juga kayak
mungkin memukul-mukul barang, melempar-lempar barang, atau justru Mbak Ara mengalihkan fokus terhadap hal lain gitu, misalnya dengan bermain game seperti tadi yang Mbak Ara sukai, atau mengalihkan dengan makanan atau hobi Anda, atau bagaimana Mbak Ara? Tergantung ya Ibu. Kalau masih dilanjut lagi ya saya lanjut. Kalau beliau diem saya diem. Ya udah kita kasih aktivitas masing-masing. Sebab kan tadi sebelum kita bermain aku lagi scroll TikTok. Nah pas udah selesai aku main tuh, ya udah saya scroll TikTok lagi. Anda mencoba mengalihkan fokus dengan aktivitas yang sudah ada seperti itu ya. Mengalihkan fokus. Baik Mbak Ara, Mbak Ara sudah menceritakan banyak hal tentang kejadian yang membuat Anda sangat terbebani seperti itu ya. Jadi ketika hasilnya adalah Mbak Ara dapat melanjutkan kuliah sesuai dengan keinginan Mbak Ara, yang Mbak Ara rasakan sekarang itu bagaimana Mbak Ara? Maksud saya, apakah ada perasaan-perasaan yang justru sebenarnya Mbak Ara itu mengira kayak saya bakalan senang ketika kuliah, tapi saya juga merasa menjadi beban orang tua, atau justru Mbak Ara karena sudah terpenuhi keinginannya ya sudah, saya bahagia selesai gitu, atau ada perasaan lain mungkin? Iya Ibu, benar. Jadi meskipun saya senang diturutin, tapi di lain sisi saya tuh juga merasa kayak saya tuh kayak harus berusaha lebih lagi, karena emang ini apa yang saya pengen, karena saya tuh tadi udah melawan apa yang mereka mau kan. Jadi saya kayak proof dan wrong gitu loh, kayak saya tuh pengen nyatain kalau keren, kayak saya tuh bisa gitu, Bisa bertanggung jawab atas ya, keputusan gitu ya. terus tapi dari itu saya juga kadang tuh ngerasa sedih gitu loh Ibu, karena ya balik tadi di awal tadi ekonomi kita juga pas-pasan, dan juga buat kuliah itu juga mengeluarkan uang juga. Jadi buat kuliah itu juga mengeluarkan uang lagi, terus juga di sini kan saya juga ngekos juga duit lagi, terus saya per bulannya juga kan perlu memerlukan uang kan, duit lagi begitu. Jadi kayak ya meskipun dibilang nggak usah dipikirin pun mau gimana juga pasti mikirin gitu loh Ibu, kalau karena nggak mau hypocrite ya Ibu, karena semua ini pasti butuh uang. Jadi kalau boleh saya tangkap, berarti Mbak Ara, meskipun Mbak Ara juga sangat senang dan menghargai atas keputusan yang diberikan oleh orang tua Anda bahwa Anda dapat melanjutkan kuliah, namun Anda juga ingin bertanggung jawab gitu ya dengan keputusan Anda, dan Anda ingin bertanggung jawab karena di sisi lain Anda tetap merasa bahwa diri Anda membebani keluarga Anda terkait keinginan dan keputusan Mbak Ara itu. Oke. Ketika Mbak Ara, mohon maaf, ketika Mbak Ara merasa diri Anda itu membebani keluarga, itu di momen-momen seperti apa untuk saat ini? Jadi kalau siapa ya bahasa Indonesia, jadi uang bulanan saya tuh sebenarnya bukan uang bulanan tapi kayak uang mingguan gitu loh. Nah itu tuh kadang itu sama ayah saya tuh dikirimnya tuh langsung atau enggak cicil. Sometimes kadang itu jadi di kos kan masih bayar listrik kan gitu, jadi sometimes itu bisa habis sebelum waktu yang dijanjikan selama 7 hari itu. Kayak kita tuh merasa kayak apa sih, kayak orang bodoh gitu loh, kalau gini aja uang segitu aja gak bisa maintenance sampai 7 hari doang. Terus nyari duit itu nggak gampang gitu loh, kok bisa dengan uang segitu lumayan banyak itu bisa habis dalam beberapa hari aja. Lo tuh ngapain, lo tuh
bisa nggak sih sebenarnya main terus uang segitu doang, itu aja sih kayak ngerasa kayak beban di situ juga. Terus ke setiap pembaruan semester kan pasti kan bayar UKT gitu. Nah itu juga sih Membuat saya, maaf saya potong. Jadi saya itu kadang tuh sungkan mau ngomong kalau emang udah waktunya bayar UKT. Oke, baik. Karena mengingat waktu yang sudah kita janjikan sesuai dengan kesepakatan di awal juga, mungkin untuk sesi yang kali ini bisa segera kita akhiri, karena Mbak Ara juga nggak bentar lagi ada kuliah ya. Saya juga akan ada sesi konseling dengan orang berikutnya juga. Apa nanti kita bisa teruskan dan lanjutkan di pertemuan selanjutnya begitu ya Mbak Ara. Yang bisa saya berikan bahwa di sini saya mendapatkan sebuah makna dari perasaan yang Mbak Ara rasakan sekarang adalah Mbak Ara sering merasa, kalau boleh saya sadarkan, sebenarnya Mbak Ara merasa sering ini menyalahkan diri Anda begitu dengan seperti yang Mbak Ara katakan tadi, kayak Mbak Ara berbicara kepada diri Anda bahwa kok bisa sih orang bodoh nggak bisa maintenance uang begini begitu. Itu menunjukkan bahwa Mbak Ara memaknai diri Anda dengan hal yang negatif seperti itu, yang dimana semoga di kedepan proses dalam sesi konseling ini hal tersebut sudah mulai berangsur berkurang begitu ya Mbak Ara, yang dimana kenapa Mbak Ara bisa memaknai diri Anda seperti itu adalah karena masa lalu Mbak Ara, unfinished business yang terjadi, yaitu ketika adanya keterbatasan inferiority, mohon maaf ya Mbak Ara, saya harus menyampaikan juga dimana ketika ada keterbatasan inferiority terkait strata ekonomi itu yang menyebabkan terjadinya sebuah permasalahan yang membuat Mbak Ara sangat membekas dan membuat perasaan itu bisa terulang terus-menerus berkali-kali dan membuat diri Mbak Ara itu makin memberikan afirmasi yang negatif begitu terhadap diri Anda, yang dimana itu pasti juga akan sangat mengganggu ya dalam kehidupan sehari-hari Anda gitu. Yang saya harapkan, saya akan mencoba membantu Mbak Ara ke depannya untuk bisa bangkit dari keterbatasan yang ada begitu Mbak Ara. Tidak apa-apa, wajar kok perasaan Mbak Ara kecewa terhadap keterbatasan yang ada, perasaan di mana Mbak Ara juga merasa kecewa terhadap perilaku Mbak Ara yang mungkin Mbak Ara rasakan beberapa kali tidak bisa bertanggung jawab gitu terhadap keputusan yang Mbak Ara perjuangkan gitu. Itu wajar Mbak Ara, karena saya berusaha menyadarkan Anda bahwa kita sebagai manusia itu berproses begitu Mbak Ara. Dimana perasaan-perasaan yang saat ini muncul di dalam diri Mbak Ara, baik dalam beberapa hari terakhir yang membuat Mbak Ara datang ke dalam konseling ini, hal itu terjadi karena keterbatasan inferiority yang ada dan peristiwa masa lalu yang membekas juga di hati Mbak Ara. Apakah sampai di sini Mbak Ara sudah paham atau ada yang Mbak Ara tanggapi lagi? Sudah paham, baik. Oke, baik. Kita akan lanjutkan juga di sesi konseling berikutnya karena tadi seperti pembahasan kita juga masih terpotong dan belum sangat lebih dalam lagi. Kita bisa lanjutkan di sesi konseling berikutnya begitu. Besok mungkin atau Mbak Ara besok ada waktu begitu? Bisa Ibu, siang saya bisa. Oke, siang ya, saya juga bisa. Mungkin nanti kita jadwalkan lebih lanjut gitu ya. Oke, kalau boleh saya bertanya kepada Anda, apa sih yang Anda dapatkan setelah mengikuti sesi konseling ini dan apa yang Anda rasakan gitu? Atau mungkin Mbak Ara ingin memberikan
bagaimana? Gak apa-apa Mbak Ara. Waktu ini Mbak Ara. Jadi yang tentunya saya merasa lega ya Ibu karena saya bisa curhat sama Ibu dan juga merasa mendengarkan juga, dan juga saya sangat menyukai bagaimana Ibu menanggapi cerita saya dan juga menanggapi bagaimana apa tuh? Menanggapi bagaimana cara saya bertindak gitu, dan juga membantu saya bahwa perilaku yang saya lakukan selama ini itu adalah dari timbal balik dari unfinished business gitu. Iya Mbak Ara. Dan saya juga ingin menyampaikan nggak apa-apa Mbak Ara, jangan pernah merasa sendiri begitu ya, karena sebenarnya kita semua juga sayang kepada Mbak Ara gitu. Keluarga Anda juga sangat menyayangi Mbak Ara begitu, karena mereka juga berusaha untuk menurunkan kemauan dan ego mereka, di mana hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa kemauan Mbak Ara untuk berkuliah di Indonesia tetap diperjuangkan oleh orang tua Anda gitu ya. Oke. Baik, saya sangat berterima kasih kepada Mbak Ara karena Mbak Ara sudah meluapkan dengan sangat baik. Kemudian Mbak Ara juga bercerita dengan luas kepada saya, dengan luas juga. Mbak Ara nyaman, Mbak Ara juga menghargai saya sebagai konselor. Saya sangat berterima kasih begitu ya Mbak Ara terhadap perilaku Mbak Ara gitu. Saya juga senang Mbak Ara bisa hadir dalam sesi konseling ini, yang saya harapkan saya juga bisa dapat membantu Mbak Ara dalam mengatasi permasalahan Mbak Ara begitu ya. Oke, baik, karena waktunya juga sudah cukup gitu. Mbak Ara ada kuliah ya habis ini. Saya cukupkan gitu ya Mbak Ara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, Mbak